Selamat pagi Pak Jul. Selamat pagi Pak. Pak, gini Pak, mohon maaf ganggu waktunya ya Pak. Ya, Nggak keberatan kan? nggak apa-apa. Oke Pak, saya mau diskusi nih Pak tentang ada nih di Guru Penggerak kasus 3 tentang ini Pak. Ya, saya bacakan. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang telah diampunya pada Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian, ia menyampaikan bahwa secara umum, nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau jalur tes tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin, Pak. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda memberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan, apa yang akan Anda lakukan dan dasar apa Anda melakukan itu, Pak? Tolong berikan komentar menurut Bapak tentang kasus 3 ini, Pak. Oke. Kalau menurut saya Pak, di dalam seorang kepemimpinan tentu harus melihat dulu apa sih sebab akibat dari nilai anak-anak ini rendah. Tentu sebagai kepala sekolah dia harus mendalami dulu. Di kepala sekolah sebelumnya tentu harus dipertanyakan dulu seperti apa kinerja guru-guru sebelum dia menjadi kepala sekolah di sana gitu. Jadi sebelum itu dia harus melihat dulu seperti apa nilai rapor yang diberikan guru-guru ini ketika dia belum menjadi kepala sekolah di SMA Karakter Mulia ya. Nah, jadi dilihat dulu tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Kalau memang di 2 tahun sebelumnya nilainya masih rendah dengan kepala sekolah lain, nah tentu harus dilihat lagi dari segi kualitas gurunya. Nah, gurunya tentu bagaimana mengajarnya, apa sih yang kurang dari gurunya gitu. Kalau memang nilainya masih rendah, atau memang karena gurunya yang mempunyai alasan yang tidak jelas dengan merendahkan nilai siswa, mungkin karena kesal dan segala macamnya, kan kita belum tahu nih apa sebab dan akibatnya. Tentu harus didalami dulu, dicari dulu sebabnya. Kalau misalnya kepala sekolah langsung meminta guru-guru untuk menaikkan nilai tanpa alasan yang jelas. Nah, tadi kan alasannya agar masuk perguruan tinggi yang 25% target Ibu Rosdiana ini. Namun kalau hanya target itu langsung instan dicapai, itu akan meresahkan guru-guru lain dan orang-orang akan mempertanyakan seperti itu. Alangkah lebih baiknya didalami dulu bagaimana sih guru-guru ini memberikan penilaian, apakah sudah sesuai dengan standar dan juknis penilaiannya atau memang belum gitu. Menurut saya kalau misalnya sudah sesuai target, sesuai standar penilaian, berarti kita lihat lagi apakah siswanya bisa nggak mencapai target itu, seperti itu. Kalau misalnya hal ini langsung instan, menurut saya itu belum tepat. Belum tepat. Jadi harus memang diketahui dulu dari segi gurunya, segi penilaiannya, kemudian
bagaimana siswanya untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh guru masing-masing. Jadi berdasarkan kasus 3 ini, Bapak kurang setuju ya dengan kebijakan kepala sekolah untuk menaikkan nilai secara otomatis. Nah, kalau menurut saya memang masih agak janggal karena memang alasan yang itu kan instan, istilahnya dengan target Ibu Rosdiana ini, apalagi dia langsung ketika sudah melihat nilai ini rendah langsung meminta menaikkan tanpa harus mendalami masalahnya secara jelas seperti itu. Namun kalau menurut saya bagusnya harus didalami dulu supaya kita mengetahui sebab akibatnya. Nah, seperti itu. Kalau memang tepat siswanya belum mampu atau gurunya sudah melakukan maksimal, ya mungkin tidak ada salahnya supaya memang untuk membantu anak-anak tadi. Tetapi itu memang sudah didalami, sudah dilakukan tindak lanjut seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya atas tanggapan Bapak tentang kasus 3 tentang kepala sekolah yang menaikkan ingin anaknya itu lulus SBMPTN tanpa melihat panjang lebar langsung menaikkan Iya, nilainya. saya kurang setuju. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak.